Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak soli dan solihah, kelas 2A, kelas 2B, dan kelas 2C. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. SDI Muhammad Hatta, cerdas, berimtak, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar dalam video pembelajaran bersama Bu Ita. Sebelum itu, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Isti'dadan, siap, tuma'ninatan, wahid, isnain, salasa, khusyu'an, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan SBDP. Yang akan kita pelajari adalah bunyi kuat dan lemah, dan juga bunyi panjang dan pendek. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat menyebutkan bunyi kuat dan bunyi lemah yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek yang ada di sekitar kita. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Bunyi kuat. Nah, anak-anak, bunyi kuat itu adalah bunyi yang memiliki suara yang lebih kuat atau lebih keras dan dapat didengar dari jarak jauh. Bunyi kuat ini membutuhkan tenaga yang kuat. Biasanya membutuhkan peralatan yang mendukungnya. Contoh bunyi kuat adalah saat bel sekolah berbunyi. Kita mendengar suara bel dengan kuat. Contoh yang lainnya apa? Contoh lain dari bunyi yang kuat adalah bunyi telepon yang berdering, kemudian bunyi klakson kendaraan, bunyi kentongan, bunyi sirene mobil polisi atau ambulans. Anak-anak, insya Allah sudah pernah mendengarkan semua bunyi-bunyi kuat ini ya. Coba perhatikan contoh bunyi kuat berikut ini. Di sini ada bel sekolah. Bunyinya seperti apa? Nah, itu dia contoh bunyi bel sekolah yang berdering. Kemudian contoh lagi, bunyi telepon yang berdering. Nah, biasanya bunyi telepon yang berdering ada bermacam-macam ya, sesuai dengan jenis teleponnya. Contoh bunyi kentongan. Nah, itu dia contoh bunyi kentongan. Biasanya kalian mendengarkan di saat ronda malam di kampung kalian. Nah, ini Bu Ita akan memberikan contoh bunyi dari sirene ambulan. Perhatikan ya, Nak.
Nah, sekarang contoh sirene mobil polisi. Terus bagaimana bunyi klakson mobil? Ada bermacam-macam. Kalian dengarkan ya. Nah, itu dia anak-anak. Contoh bunyi-bunyi yang kuat. Anak-anak biasanya masih jauh, jarak jauh tapi sudah terdengar. Itu dia ciri-ciri bunyi yang kuat. Nah, sekarang bunyi lemah. Bunyi lemah adalah bunyi yang memiliki suara lemah atau kecil dan hanya dapat didengar jika kita berada di dekatnya. Bunyi lemah ini dilakukan dengan tenaga yang lemah. Bunyi lemah contohnya saat kita berjalan. Kamu bisa mendengarnya, namun bunyinya terdengar lemah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bunyi langkah kita saat berjalan. Bunyi lemah yang lainnya contohnya adalah jentik jari. Saat menjentikkan jari, bunyinya seperti ini. Nah, kita ulang lagi. Nah, bunyi itu hanya terdengar saat kita berada di dekatnya. Ada juga bunyi lemah contohnya bersiul. Nah, contohnya seperti itu. Anak-anak, insya Allah bisa ya menyebutkan contoh dari bunyi kuat dan bunyi lemah. Selain yang Bu Ita sebutkan, anak-anak pasti bisa menyebutkan contoh-contoh lainnya. Sekarang, bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang adalah bunyi yang terdengar lebih lama. Kalau bunyi pendek, bunyi yang terdengar lebih cepat. Jadi, dari bunyi kuat dan lemah tadi, dapat kita bedakan bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, umumnya bunyi lonceng terdengar lebih lama. Bunyi kentongan terdengar lebih cepat. Hal tersebut merupakan perbedaan bunyi panjang dan pendek. Anak-anak, kedua bunyi ini sama-sama bunyi kuat, bunyi lonceng dan bunyi kentongan. Namun, bunyi lonceng lebih panjang atau lebih lama dari bunyi kentongan. Contoh bunyi panjang yang lainnya, misalnya sirine ambulan atau bel sekolah. Kemudian contoh dari bunyi pendek lainnya saat kita menjentikan jari atau suara detik jam dinding, itu juga bunyinya pendek. Kita juga dapat membunyikan bunyi panjang dan bunyi pendek dengan suara ketika kita sedang bernyanyi. Berikut ini contoh satu birama dalam lagu. Bu Ita memiliki contoh birama pada lagu. Misalnya notnya seperti ini. Ada angka 5, 1, dan 3. Angka 1 dan 3 ini di atasnya ada garis. Artinya adalah 5 atau dalam lagu biasanya do, re, mi, fa, sol. Berarti sol ini, not 5 ini dinyanyikan satu ketukan. Bunyinya panjang. Nah, jika tandanya seperti ini, angka 5 di sini artinya dinyanyikan satu ketukan. Bunyinya panjang. Kemudian jika ada garis di atasnya antara 1 dan 3 ini, do dan mi ini dinyanyikan setengah ketukan. Bunyinya pendek. Jadi jika ada garis di atasnya berarti dinyanyikan dengan
setengah ketukan, bunyinya pendek. Ayo berlatih, kerjakan soal yang ada di modul SBDP halaman 19 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Anak-anak, silakan kerjakan langsung di modul kalian nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, bagi yang belum mengambil modul, boleh mengerjakan di buku tulis halus tematik, ditulis jawabannya saja, tulisnya dengan rapi ya. Jika sudah, difoto, kemudian dikirim melalui link pengumpulan tugas yang ada pada Google Classroom kalian masing-masing. Pesan dari Bu Ita, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Di sini anak-anak, kita wajib bersyukur, harus banyak-banyak bersyukur karena Allah sudah memberikan kita pendengaran sehingga kita bisa mendengar bunyi-bunyi dan suara yang ada di sekitar kita. Kita harus menjaganya dan selalu bersyukur. Terima kasih banyak ya anak-anak ya, sudah belajar hari ini bersama Bu Ita. Semoga ilmunya bermanfaat. Bu Ita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.